Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kadang-kadang kue iman itu kadang-kadang turunnya. Kapan iman itu akan kuat? Ketika kita melakukan ketaatan. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah, yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Kalau melakukan keengkaran berarti iman kita sedang turun, sedang berkurang. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa qala Allah ta'ala, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid beserta dengan Bapak Ibu para jemaah yang hadir pada subuh hari ini. Selanjutnya yang kami sayangi dan kami cintai anak kami yang hari ini hadir bersama dengan kita. Insyaallah ini akan menjadi pemimpin kita nantinya, ya, yang akan menggantikan kita. Alhamdulillah hadir bersama kita pada hari baik yang laki-laki itu juga perempuan. Pujian syukur sesama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita bersama. Salawat dan salam buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sekarang kini memang istimewa juga ya. Bersama Bapak pagi kini kok hadir anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Sekaligus juga wakil ketua DPRD. Alhamdulillah. Yang kemudian juga anggota DPRD. Ya. 2 orang ya Pak ya. Siapa Pak? Bapak? Pak Wira Setia. Nah, dan kemudian Pak Ketua ya Pak Risdianto. Alhamdulillah. Iqbal anggota DPRD ku hadir dan sana apa sih? Ya, bisa sampai ke sana wakilnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk pagi kini kok Bapak Ibu, terima kasih. Ya, nanti kau dari resmikan misalnya kau dulu. Nah, dan kemudian juga beberapa kali yang makasih kau ketika asar. Ya, dan alhamdulillah kalau sebelah kini bisa hadir. Jawab sama Bapak Ibu. Untuk kesempatan pagi gini kok yang akan mendasari ceramah itu adalah ayat yang telah dibacakan tadi. Surah Al-Fatihah. Ya, ayat yang telah kita hafalkan. Surah yang kita hafalkan. Yang artinya, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai.
Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian ayat ini ditafsirkan melalui surat An-Nisa ayat yang ke-69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah, bersama dengan orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Mereka lah para nabi, kemudian siddiqin, itu orang-orang siddiqin, syuhada, para syuhada, as-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu ada yang berhadir, ayat yang kita bacakan tadi danlah kita terjemahkan. Itu ayat itu paling kurang kita baca 17 kali semalam, paling kurang ketika salat wajib. Nak baca Al-Fatihah di sini. Kalau lebih banyak lagi kalau seandainya ya kita banyak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ayat yang kita bacakan tadi adalah bukan doa kita kepada Allah SWT, bukan harapan kita, doa awak kepada Allah SWT. Yaitu doanya adalah awak bermohon kepada Allah SWT agar ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. 17 kali semalam paling kurang kita baca. Karena yang selanjutnya menjalankan kawan, mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ibu-ibu, lada orang yang menjalani jalan lurus kawan. Karena Allah SWT, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang telah engkau beri nikmat antara mereka. Ya. Jadi jalan lurus tadi, jalan yang kita minta akan tadi, ada orang yang berjalan di atasnya, lah ada orang nama nampuahnya, lah ada orang nama jalannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kemurkai. Jadi kalau jalan lurus itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT, orang-orang yang tidak disukui oleh Allah SWT. Kalau perjalanan tidak disukui oleh Allah SWT, tidak jalan lurus. Waladhdallin, dan bukan pelajaran orang-orang yang sesat. Ya. Para mufassirin, ahli tafsir menjelaskan bahwa siapa orang-orang yang tidak disukui, yang dimurkai. Orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang yang fasik adalah orang-orang Nasrani. Di Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Banyak yang dimurkai oleh Allah SWT. Sama-sama kita lihat ini di Palestina, di Gaza, ya, nyampe perdamaian, nah tapi orang dibunuh aja lah. Rumah sakit dibomnya, sekolah dibomnya, ya, anak ketek dibomnya, padusi dibomnya.
Begitulah, ya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang memang dimurkai oleh Allah SWT, tidak disukai oleh Allah SWT, dan orang Yahudinya suka mengerjakan semua itu. Dan kemudian bukan pula jalan orang yang sesat. Yang sesat itu adalah orang Nasrani. Bapak sase, ya, tidak pernah Nabi Isa mengajarkan sebagai Tuhannya, tapi umatnya bangkainya sebagai Tuhan. Nabi Isa mengajarkan Allah itu satu, ya, tidak beranak dan tidak juga beranakan, tapi dia beranggapan Tuhan itu punya anak atau bapak. Itu mungkin sasih. Lain dan dia jahat, lain pula ya di kerajaan. Jadi jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Lah ada orang menjalani. Bukan dia dimurkai, bukan yang sasih, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Jadi orang-orang yang jalan lurus itu adalah orang-orang yang menjalani dengan nikmat Allah SWT. Namanya jalan lurus tadi itu, mana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku rela Islam sebagai agama bagimu. Jalan lurus itulah jalan Islam. Islam adalah nikmat untuk kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kebaikan kepada kita. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku rela Islam sebagai agamamu. Di maksud itu jalan lurus itulah jalan Islam. Awak yang berjalan di atasnya. Dan kemudian awak kini ya sedang beramal dengan Islam itu. Salat subuh berjamaah kini. Nah kemudian ayat itu dipajaleh oleh Allah SWT. Ya. Yang lebih tadi adalah jalan orang-orang telah Allah beri nikmat atas kita. Lah ada yang menjalani. Siapa menjalaninya? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang telah Allah beri nikmat tadi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu bersama dengan orang telah Allah beri nikmat, menjalani jalan lurus itu, menjalani jalan Islam itu. Siapa mereka? Allah jalankan. Siapa orang nanlah menjalani itu, nanlah berada di jalan lurus tadi itu. Yang pertama sekali minan nabiyyin, itu para nabi dan rasul. Yang kedua adalah wasiddiqin, itu orang yang membenarkan ajaran nabi dan rasul. Kemudian syuhada, mereka yang membenarkan ajaran nabi dan rasul dan mereka berjuang sampai mereka syahid dengan Allah SWT. Kemudian yang keempat as-salihin, orang yang memang membenarkan ajaran nabi dan rasul, mereka beramal dengan itu dan mereka memperbaiki dengan itu. As-salihin, orang saleh adalah orang yang beramal saleh, orang beramal ya, beramal saleh dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan ya, dengan ajaran nabi dan rasul. Jadi ada sampai. Jadi Bapak Ibu, begitu jalehnya Allah sampaikan ke awak, maju jalan lurus itu.
adalah jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai, bukan yang sesat. Dan kemudian siapa yang telah berjalan jalan lurus itu? Yaitu ada 4 golongan. Sampai golongan bukan sampai orang ya, Pak. Sampai golongan. Kalau sampai orang, tidak ada bagian awal lain. Itu bilang sampai golongan. Ya. Jangan sampai dari itu para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Siddiqin adalah orang yang membenarkan ajaran nabi dan rasul. Karena mereka membenarkan, mereka berjuang sampai mereka syahid di Allah SWT. Syuhada. Yang kemudian karena mereka membenarkan dan mereka beramal dengannya, dan kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan dengannya. As-salihin. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan Islam. Sudah ada yang menempuhnya, sudah ada yang menjalaninya. Ya, jadi langkok, Pak. Ya, ada jalan yang orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah SWT, bukan yang dimurkai, bukan yang sesat. Kemudian sudah ada yang menjalannya, ada 4 golongan. Ya. Ada contohnya. Ya. Ada yang sudah berhasil menjalani itu. Bahkan Bapak Ibu yang hadir gini kan, ia ingin awak bersama-sama je orang dalam jalan lurus. Bapak, ia ingin bersama awak menjalan lurus bersama-sama je orang dalam menjalannya. Ibu-ibu, kalau iya, belanjaan ceramah apa? Kalau enggak, aku pulang lah. Ya. Nah, kalau memang iya, ya, maka sudah dalam ayat itu dijalankan. Itu makanya dalam ujung ayatnya wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dan sebaik-baik teman dekat itu mereka itu. Dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau memang awak ingin berjalan perjalanan lurus, ya, maka mendakik-dakiklah ke orang dalam menjalaninya itu. Berakrab-akrab dengan orang dalam menjalani itu. Bersama-sama lah orang dalam menjalani yang lurus itu. Ya. Sianya orang dalam menjalani itu ada 4 golongan tadi. Min nabiin, siddiqin, syuhada, salih. Berarti mendakik-dakik wajah nabi dan rasul. Akrab kita dengan Nabi dan Rasul. Awak ingin berjalan lurus, tapi ada dakik jauh orang nan memusuhi Nabi dan Rasul kan? Ya, jauh orang nan membunuh Nabi dan Rasul. Foto-foto lah tu. Dusan awak dibunuhnya sinan, apailah kecil. Kecilnya awak ingin menyampaikan kebenaran, Allah juga menyampaikan kebenaran, Nabi nya kebenaran terima oleh. Ya, apalah orang yang berpaham Islam Nusantara kan? Patang dulu muncul namanya Islam Pancasila. Ya. Ini tidak perlu minta sargo lah. Rasulullah mengajarkan kawak berdoa untuk dimasukkan dalam sargoannya. Ya. Itu makanya dalam ayat tadi itu jalan bahasa aku rela Islam sebagai agama bagimu. Ya. Wa raditu lakumul Islam madinah. Tidak ada tambahannya dah. Ya. Islam titik. Tidak ada Islam Nusantaranya, tidak ada Islam Arabnya, tidak ada Islam Pancasila, tidak ada Islam. Akan ada gubernur Sumatera Barat Mahildi sampailah Islam Mahildi. Nah, tidak ada itu. Ya.
Islam itu cek di Arab, ya, di Eropa, di Amerika, sama. Itulah Islam yang telah dijalani oleh para nabi dan rasul, yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul tadi, yang telah ditempuh oleh orang-orang para syuhada, para salihin, para siddiqin. Bapak Ibu ada yang berakhir, kalau memang awak iyo ingin pasamo jauh orang-orang dalam menjalani luritan itu serupa permintaan awak, ya Allah tunjuki kami jalan lurus, kan itu permintaan awak, itu harapan awak. Kalau memang awak ingin bersama-sama jauh orang menjalani luritan itu, maka mendakik-dakik akrab dengan mereka-mereka itu, berteman dengan mereka-mereka itu. Nah, maka itu mendakik-dakik dengan mereka itu ada 3 cara juga. Yang pertama, yang apa yang sampai dalam ayat ini. Kalau memang ya Bapak Ibu ingin bersama-sama menjalani lurus, ingin doanya kau dikabulkan, dikenyataan oleh Allah SWT, maka yang pertama sekali yang awak lakukan adalah mentaati Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha war Rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, barang siapa yang mematuhi Allah dan Rasul, anda diperintahkan Allah dan Rasul, kita kerajuan, anda dilanjut kita tinggalkan, anda disuruhnya kita kerajuan, anda diperintahkan kita laksanakan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami patuhi. Itu makanya perlu apa? Mendengarkan orang yang menjalin tentang Nabi dan Rasul. Apa kau mulai mulik Nabi namanya, apa mulai ceramah namanya, mulai wirid namanya, apa itu? Kalau bisa tahu dan mendengarkan tentang itu. Nah, kalau kita tahu dan kita berilmu dengannya, maka laksanakan, taati. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Kami dengar ya Allah, kami laksanakan. Jadi apa-apa yang telah diajarkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kalau memang awak ingin bersama jo orang dalam menjalani luritan itu, ingin bersama jo Nabi dan Rasul tadi itu, maka yang pertama sekali kita taat dan patuh. Taat dan patuh. Itu makanya dalam Rasulullah menyampaikan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kadang-kadang kuat iman itu, kadang-kadang turunnya. Kapan iman itu akan kuat? Ketika kita melakukan ketaatan. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah, yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Kalau melakukan keengkaran berarti iman kita sedang turun, sedang berkurang. Jadi kalau memang awak ingin mempertahankan keislaman awak sampai akhir hayat, karena Allah perintahkan awak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan patuh kepada Allah SWT. Maka itu kalau memang kita ingin bertahan bagaimana keislaman sampai akhir hayat kita, maka kita harus banyak melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Makin banyak kita melakukan kepatuhan kepada Allah SWT, makin banyak kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul, kita laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Rasul kita tinggalkan. Nah, contohnya salat subuh ini, Pak.
Rasulullah menjalin kawan, kalaulah tahu seseorang hamba bagaimana keutamaan salat subuh berjemaah, marangka pun pahinya. Itu makanya berbahagia wajar ya. Mungkin Bapak Ibu pernah, mungkin banyak dikirimi oleh melalui media sosial itu video-video ada orang butuh ya nyupai kamu saji ya supaya jadi sebelum saji dan gunanya tidak saset-saset kamu saji, maka dari tampik yang tinggal itu dibuatnya tali sampai kamu saji ya. Tidak samparono itu buahnya, karena memangnya taat dan yakin dengan itu, maka nyepai tetap salat berjamaah kamu saja. Ya. Ya, ada yang begolek-goleknya kamu saja. Kenapa anda punya kaki? Ya. Butuh tetap nyepai kamu saja. Kenapa? Karena Rasulullah katakan kepada kita, kalau tahu seorang hamba bagaimana keutamaan daripada salat subuh berjamaah ini, ya, maka merangkak pun mereka pergi ke masjid. Barek sekalipun mereka akan tetap pergi. Kalau di Siko barek salimui, Ibu berapa barek selimut juga? Selimutnya berapa barek ya? Hah? Berapa tabai selimut juga? Ringannya. Ya. Ya, karena di Sikuange. Ya. Lebih kurang sekilo lah bareknya. Ya. Apa ketika 100 kilo siang hari bisa kita angkat? Kau ketika subuh kurang sekilo ini tangkek dah selimut lah. Ketika 100 kilo bagus taluk dia bangkit. Oh, di situ ada hadiahnya. Ya. Nah untuk pagi kok nak cukup sekilo beri selimut abang tak tahu dia bangkit. Maka di sinilah ketaatan itu. Situ ketaatan itu. Itu makanya Bapak Ibu, kalau orang yang barangkali ke badannya kue ya samparono 100 kilo biasanya bangkit ya pada siang hari, tetapi untuk mangkek salimui pagi je untuk pagi kamu saji nak kalau ni, maka di sinilah kalau tidak ada ketaatan, kalau tidak ada merasa kita patuh kepada Allah SWT, maka tidak bisa kita lakukan itu. Itu makanya orang yang kuat imannya itu adalah memang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sehingga dia tetap melaksanakan perintah Allah SWT. Barek memang kalau saya tidak biasa salat subuh berjamaah. Tapi bagi orang-orang yang memang beramal berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang berat baginya. Cuma konya Allah. Kalau memang awak ingin bersama-sama je Nabi dan Rasul tadi itu, maka ada perintahnya taati, patuhi. Nah, salah satu perintahnya adalah salat subuh berjamaah. Salat wajib 5 waktu. Itu makanya berbahagia untuk supaya bisa awak merasa ringan jelas salat subuh berjamaah kamu saji kau. Itu makanya awak ajan karena anak awak gini. Awak biasakan karena anak awak gini. Sebab pepatah awak mengecewakan Allah bisa karena biasa. Ya. Mari kalau saya tidak biasa. Kan nambari dalam hidup itu kan Ibu adalah
membiasokan lalu na biaso, merubah nalah biaso. Kenapa dek? Nah, maksud untuk menghadapinya, disitulah ketaatan, kepatuhan, yaitu karena Allah SWT. Karena Allah yang merintahkan. Karena memang awak meminta, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Mana lurus itu jalan orang-orang nalah menempuhnya. Itu jalan para nabi dan rasul. Allah jalian kau. Kalau memang engkau akan menempuh yang lurus itu tuh, taati, patuhi itu Allah dan Rasul itu. Jadi kecil orang meminta, dia peminta aja Pak. Ya. Ada usaha, ada ikhtiar. Bapak halo berdoa, tapi untuk lebih sempurnanya maka memang doa yang kita minta tadi itu, karena Allah jalian kau baca rohnya itu mentaati Allah dan Rasul, maka caronya tadi kita lakukan, kita patuhi. Yang pertama ini bare dalam di awal itu bagian adalah membiasokan dalam biaso, merubah adalah biaso. Ya. Ada seorang mama, dia sakit, atau kemenakannya dokter, menakannya ke dokter. Nah, batuk-batuk lama, diperiksa kemenakan. Ya, diperiksa kemenakannya. Ubek amat sih, ubek sehat sih ubek. Tinggal merokok. Diperiksa dia batuk-batuk dia merokok. Kecil mama tadi, daripada mau pisah aja rokok, biarlah pisah aja matuang. Ya, kalau apa ya, kemanakannya dokter di sekolahnya, di dokter. Sakit dan kemudian diperiksa oleh kemanakannya tadi kan. Ya. Kemudian ada hasil pemeriksaan tadi, nasihatnya kalau makcik, tinggal merokok. Dek karehnya tiap kau, dek lah biasa, kan? Ya, daripada buat pisah aja rokok, biarlah buat pisah aja mantua. Ya. Kenapa? Karena memang yang berat itu adalah meninggalkan adalah biasa. Maka itu makanya kalau memang awak ingin menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, membiasakannya. Ya, baca supaya biasa. Bodanga kok ada untuk anak-anak, kau ada hadiah ya. Hadiah. Itu membiasakan. Apa ibu? Ambo sebagai ketika ambo wakil oleh Kota Padang tahun 2009 sampai balik. Di belakang rumah dinas wali kota Padang itu ada Masjid Nurul Ulia namanya Pak. Nurul Ulia. Enggak jauh dari rumah dinas itu. Yang situ. Tapi suatu ketika anak ambo nomor 8, nomor 9 Pak. Ya anak ambo 9 orang Pak. Ya. Anak ambo 9 itu anak mahasiswa sampai punya anak ketika mahasiswa, ya, anak pedagang ampe dulu, ya, anak anggota dewan C 9. Ketika mau jadi anggota dewan di DPRD ini 2000 ampe dulu 9. Ya. Anakmu yang nomor 8, nomor 9 ketika mau wakil wali kota 2009 itu, 2009-2010. Suatu ketika semangat banyak saja. Disasaannya bagus saja. Buya capeklah kamu saja, buya capeklah kamu saja. Bahala kau disasar dengan anak saja. Ya.
Payahlah sedih. Rupanya di Musaji itu ada nenek-nenek, Pak. Nenek itu pai kamu Musaji Nur Uya itu diantar oleh cucunya. Nenek kok walaupun lah tua pai kamu Musaji, tapi tasnya kadangnya, kadang tasnya, kadang tasnya. Kemudian setelah selesai salat, di nenek kau dikumpulan je, cucu nenek kasih kau seranya, kasih kau seranya. Pak kumpul lah sana susu. Ketika kalau kau bakal keluar lah dari tas tadi, badang saya Pak. Sebungkus orang. Kau dia nenek ya. Dia gialah roti cie, dia gia minum sekali. Jadi anak ambo semangat kata bukan karena ambo wakil oleh kota Pak, tapi dek nenek dan sebut tadi itu. Itu Nur Uya Pak. Pailah Bapak Ibu kain daruang. Kain daruang dekat ambo, dekat pabrik semen sini. Itu ada yang populer itu ayah namanya Pak, ayah. Ayah. Si ayah gadang ketek tua muda laki-laki padusi ibu ayah. Kalau dia meru iruat taga ayah tu anak ayahnya meruat. Tenang sebenarnya tu. Ayah aku sakunya sepo saku Pak Prabowo Pak. Ya. 2 di bawah, 2 di atas. Jadi kadang banyak sakunya. Ya. Ketika pergi Musaji, saku ko panuh. Ketika lah selesai salat, betul, anak ayah kasih kau salahnya, keluarlah gulu-gulu 2 surang. Membiasakan. Asing anak terbiasa kata-kata. So jangan serba itu. Ya. Lah bisa karena itu cara untuk anak-anak bahas supaya biasa. Kau Pak Haji, kau kan nanti dibagi sementara 2000 surang. Dia Pak Haji lah, doh, pun nak keluar dia mana? Aku punya dia lah. Ya. Tapi yang dia mau nak sepeda lah. Itu sepeda tu dia Pak Jokowi. Ini dia Pak. Memotivasi, membiasakan. Ya kadang-kadang awak kan itu, nenek mama apa tapi dia kau pandai mana? Tiba kerajuan kurang. Membiasakan anak tadi itu, nak kita biasakan, nak dimotivasi, nak dikasih semangat. Kadang-kadang ada guru TPA minta kan anak, ya. Besok kita salat berjamaah ya. Nanti besok bawa mekenahnya, bawa sarungnya. Aku diminta oleh gurunya, mana anak udah bawa sarungnya. Dan kemudian anak dia ketahunya ke orang tuanya, mak, pak, besok awak ke salat berjamaah Musaji. Ya, masing-masing ada minta padusi telakuang lah, laki-laki kain sarung. Kecil amat apa? Telakuang pakai telakuan Musaji itu. Itu namanya menyuruh, aja penyuruhnya. Awak ingin anak awak elok, pandai salat, tapi ada di program oleh guru sekolah. Harus berbagai itu maka dengan membiasakan, ya untuk taat kau memang dibiasakan. Itu makanya kalau memang awak terbiasa juga taat, maka memang awak lawan itu apa yang yang menghalangi dalam diri awak tadi itu. Nah kalau lah biasa beko insyaallah ringan. Ringan. Ya. Ringan. Maka itu ikulah pesan Allah SWT. Wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Nah kemudian yang kedua adalah kapan baca Rasul dake-dake di para Nabi dan Rasul telah menjalani jalur tadi itu, kita ittiba'uh, kita ikuti dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berikan ampunan kepadamu. Coba bayangkan, kalau memang awak
cinta dengan Allah SWT. Hai Muhammad, katakan kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah SWT itu, maka ikuti Rasul. Itu makanya berbahagia. Allah dan Rasul itu tidak bisa kita pilih salah satu, tapi lah kedua-duanya. Kalau awak cinta aja Allah, maka cinta dengan Rasul. Ya, orang yang sasik ini tak apa. Ya, ini cinta aja Allah, tapi nya ingkar kepada Rasul. Namanya ingkar sunnah atau sasik itu. Ya. Nah, maka oleh sebab itu ini yang ke sekolah lah. Ya. 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 Ikuti, ittiba. Jadi kalau memang awak ingin bahasa samo jurang dalam jalan lurus, ikuti. Ittiba. Ittiba'ur Rasul. Ikuti. Sallu kama araitumuni usalli. Baca Rasulullah salat, salatlah serupa Rasulullah salat. Menjadi orang tua, tirulah baca Rasulullah menjadi orang tua. Menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi presiden, maka tirulah baca Rasulullah menjadi pemimpin. Ittiba. Nah, dosa-dosanya di sikolah kesempurnaan Islam itu di situ. Sebab ajaran Islam kok langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selesai Al-Quran turun Rasulullah, baru Rasulullah meninggal. Itu bedanya Nabi yang lain, Pak. Nabi Isa tidak sempat dia berkeluarga, diangkat ke langit oleh Allah SWT. Itu makanya tidak ada contoh berkeluarga dari Nabi Isa, tidak ada. Itu makanya surah sabuan Islam ko adalah satu bangunan. Nah, dibangun sejak Nabi sebelum Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Dan kemudian pada bangunan yang dibangun tadi itu ada batu-bata yang masih kosong. Maka Rasulullah sabuan itulah itulah aku. Jadi suatu menyempurnakan. Itu makanya kini kan syariah Nabi Ibrahim kan kita pakai seperti ini. Haji. Syariah Nabi Isa kan kita pakai gini, khitan dan yang lainnya. Ya. Jadi maksud itu berbagai ikuti, ittiba'uh. Ya. Baca Rasulullah salat, baca puasa, ikuti puasa. Ya. Itu makanya beribadah itu, nah, maka ada contoh, ada teladannya. Bagaimana pelaksana itu, makanya diutusnya Rasulullah kepada kita ya, adalah untuk mengajarkan bagaimana cara taat itu, mengajarkan bagaimana cara beribadah itu, mengajarkan kita bagaimana ya cara kita menjalani hidup dan kehidupan itu. Ada contohnya, ada sampelnya. Ittiba. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir adalah kita meneladani. Kalau memang awak ingin bersama-sama je orang lah menyelurui tadi itu, maka teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik, yang sempurna. Teladani mereka. Ya. Karena sejak dulu Rasulullah itu diakui Pak sukses. Sampai kini diakui sukses, yang paling sukses, yang paling berhasil. Itu makanya Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Siapa nama gelar Amin itu bukan hanya sahabat-sahabat saja, tapi musyrikin Quraisy yang berikan bahwa Rasulullah itu jujur. Amin. Sampai kini orang yang paling sukses ya dalam kehidupan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Silakan baca 100 tokoh dan paling sukses di dunia. Nomor satu itulah Rasulullah Muhammad SAW. Di waktu itu beribu, kalau memang doa awak tadi itu akan betul-betul menjadi kenyataan, ya doa awak berjalan lurus, maka ikutilah, taati Allah dan Rasul, ikuti Rasul dan kemudian teladani Rasul. Maka ketika kita taati, kita ikuti dan kita teladani, berarti awak
dakik je boleh itu. Mudah-mudahan dengan dakik itu maka sama-sama menjalankan jalan ruh insyaallah. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau yang kurang berkenan, ya, mohon maaf sekadang-kadangnya. Wa akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.